أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. Sadaqallahul azim. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Hasyr, surat ke-59, ayat 20. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Aku menyebut nama Allah dengan keagungan namanya. Segala sesuatu di langit dan di bumi tidak akan membahayakanku. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada yang dapat mendorong berbuat baik kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada yang dapat menjauhkan dari keburukan kecuali Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada satu pun nikmat kecuali dari Allah. Dengan nama Allah, segala sesuatu atas kehendak-Nya. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang Maha Agung. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tobat akan diterima berdasarkan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ragu bahwa pertobatan jika sempurna rukun-rukunnya dan kandungannya dan terpenuhi berbagai syaratnya, pasti akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan janjinya
dan berdasarkan sunnatullah dalam makhluknya. Adapun janjinya, sungguh Allah telah mensifatinya yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Surat Al-Mu'min ayat 3. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Asy-Syura ayat 25. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidaklah mereka mengetahui bahwasannya Allah menerima tobat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasannya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 104. Nyatalah bahwa di antara sekian Asmaul Husna adalah At-Tawwab, yang artinya Maha Penerima Tobat, yang menunjukkan pelaku kemaksiatan pada pertobatan dan menerima pertobatan darinya. Dengan demikian, setiap pertobatan dan hamba itu dipenuhi dengan dua pertobatan dari Allah, pertobatan sebelumnya untuk hidayah dan taufik, dan pertobatan setelahnya untuk penerimaan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Seseorang pernah bertanya kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, sesungguhnya aku banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Apakah jika aku bertobat, maka Allah akan menerima pertobatanku? Dia menjawab, tidak. Tetapi kalau dia menunjukkanmu pada pertobatan, niscaya kamu akan bertobat. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Surat At-Taubah ayat 118. Maksudnya adalah Allah akan menunjukkan mereka pada pertobatan agar mereka bertobat. Jadi pertobatan mereka merupakan buah dari pertobatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama soleh berkata, aku tidak akan membawa semangat magfirah, tetapi aku akan membawa semangat taubat. Demikianlah karena magfirah itu merupakan hasil yang pasti dari pertobatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar ayat 53.
Sesungguhnya hanya Allah yang mengampuni dosa-dosa seluruhnya dengan pertobatan, bahkan hingga perbuatan syirik atau kufur terhadap Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Surat Al-Anfal ayat 38. Bahkan pertobatan murtad, dan ia merupakan jenis kekufuran yang paling besar. Jika seseorang bertobat darinya, maka pertobatannya pasti akan diterima, dan kesalahannya juga akan dihapuskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu atau Muhammad benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas pun telah sampai kepada mereka. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang dolim. Mereka itu balasannya ialah laknat Allah akan ditimpakan kepada mereka. Demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan siksa dari mereka, dan tidak pula mereka diberi tangguh, kecuali orang-orang yang bertobat sesudah kafir itu dan melakukan perbaikan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Ali Imran ayat 86 sampai ayat 89. Dengan demikian, Allah tidak pernah menutup pintu tobat bagi mereka, sekalipun besarnya dosa mereka yang seharusnya menghendaki turunnya laknat Allah. Para malaikat dan manusia seluruhnya. Akan tetapi, jika mereka bertaubat, maka Allah akan menerima pertobatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini merupakan konsekuensi dari asmanya dan sifatnya. Siapa yang akan memberikan ampunan jika Allah tidak Maha Pengampun? Siapa yang akan menyayangi kita jika Allah tidak Maha Penyayang? Dalam hal ini banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas persoalan tersebut. Semuanya mengisyaratkan janji Allah terhadap ampunan dan penerimaan taubat. Janji Allah itu adalah pasti dan firman-Nya itu adalah benar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Surat Al-Kahfi ayat 98. Allah berfirman, itulah janji yang sebenarnya dari Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Surat Ar-Rum ayat 6. Di samping itu, ayat-ayat di atas ditegaskan kembali oleh hadis-hadis nabawi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Musa bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam sehingga dia mengampuni dosa dari hamba-hambanya di waktu siang, dan dia membentangkan tangannya di waktu siang sehingga dia mengampuni dosa dari hamba-hambanya di waktu malam. Semuanya
berlangsung secara terus-menerus hingga matahari terbit dari barat. Membentangkan tangan merupakan bentuk kiasan dari meminta pertobatan. Adapun meminta atau at-tolab itu lebih luhur dan lebih khusus daripada menerima, karena yang meminta lebih luhur daripada yang menerima. Barangkali yang menerima itu belum tentu meminta, sedangkan yang meminta itu pasti menerima. Ibnu Majah pun meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi, beliau bersabda, kalaulah kalian melakukan kesalahan hingga mencapai luasnya langit, lalu kalian bertaubat, niscaya Allah akan menerima pertobatan kalian. Ini semua adalah dalil-dalil yang berkaitan dengan penerimaan tobat dari berdasarkan janji Allah dalam kitabnya melalui lisan para rasulnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang masih hidup. Ya Allah, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat dalam keadaan beriman, ayah kami, juga guru-guru kami, dan juga seluruh sahabat-sahabat kami, seluruh guru yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, para siswa-siswi kami, dan juga bapak, ibu, wali murid semuanya, seluruh pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.